Gempa 5,6 magnitudo yang terjadi di Kabupaten Cianjur telah memicu ratusan gempa susulan. Fakta yang diketahui saat ini ada 3 sesar yang berada di Jawa Barat, yaitu sesar Cimandiri, Lembang, dan Baribis yang bisa memicu gempa besar. Tapi apakah gempa yang terjadi kemarin sudah terpetakan bagian dari aktivitas satu dari sesar besar tersebut atau ada bagian lain yang belum diketahui? Kami akan membahasnya, apa yang bisa menjadi potensi gempa besar di Cianjur dan bagaimana mitigasi yang harus segera dilakukan bersama Koordinator Geologi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG Dr. Supartoyo. Selamat malam Pak Supartoyo. Ya, selamat malam. Selamat malam semua pemirsa Metro TV dimanapun berada. Baik, Pak, menurut BMKG terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur diduga dari pergerakan sesar Cimandiri, walau kemudian BMKG juga mengatakan akan terus mengkaji terkait hal ini. Nah, apakah ada kemungkinan sesar lain yang menjadi pemicu gempa di Cianjur? Ya, baik. Jadi berdasarkan analisis dari Badan Geologi dengan melakukan plotting lokasi pusat gempa bumi atau epicenter, baik dari BMKG, kemudian dari data yang lain USGS, Amerika Serikat maupun GFC Jerman, itu ternyata lokasi epicenternya berada tidak pada zona sesar Cimandiri. Jadi mungkin sekitar hampir 9,5 kilo di timur laut sesar Cimandiri. Cuma di sini mungkin yang didefinisikan oleh Badan Geologi, sesar Cimandiri adalah sesar yang membentang di sepanjang wilayah Kabupaten Sukabumi, karena lokasi tipenya di sepanjang lembah dan sungai Cimandiri. Jadi berdasarkan hal itu, dugaan sementara bahwa ini nampaknya sumber gempa ini di luar dari zona sesar Cimandiri. Oke. Pak Suparto, apa yang menyebabkan sesar aktif ini belum teridentifikasi ataupun belum diketahui karakteristiknya? Mungkin salah satunya adalah bahwa lokasi epicenter yang gempa kemarin itu tertutup oleh endapan-endapan gunung api muda ya, atau material vulkanik ya. Itu hasil dari diperkirakan dari hasil erupsi gunung api yang ada di sebelah barat lokasi epicenter. Kemungkinan besar itu merupakan material dari gunung api Gede Pangrango. Dan biasanya dengan tertutupnya material-material ini sehingga fenomena dari keberadaan struktur geologi ya seperti kelurusan, kemudian adanya pergeseran sungai itu tidak nampak. Dari data DEM yang kita kumpulkan memang tidak terlihat yang memperlihatkan penunjukan adanya fenomena sesar ataupun struktur geologi di sekitar lokasi epicenter gempa bumi. Oke. Tapi bagaimana kemudian aktivitas di sesar aktif ini yang telah memicu gempa di Cianjur akan memicu ataupun men-trigger pergerakan di sesar-sesar lainnya yang ada di Jawa Barat, Pak? Kalau melihat dari besarnya magnitude ya, itu kemungkinan semoga dengan kekuatan 5,6 ini tidak akan memicu sumber atau sesar aktif yang ada di lainnya. Seperti yang kita ketahui, kita bicara sumber gempa bumi, itu sumber gempa bumi di Jawa Barat ada 2 sebenarnya. Satu ada yang terletak di laut yang berasosiasi dengan zona penunjaman ataupun zona subduksi ya. Kemudian yang kedua sesar aktif. Nah, sesar aktif di Jawa Barat ini yang besar-besar mungkin seperti Cimandiri, kemudian Raja Mandala, lalu sesar Lembang, sesar Baribis. Kemudian juga ingat bahwa ada beberapa sesar yang memang dalam dimensi yang lebih kecil, seperti sesar Cibingbin di wilayah Kabupaten Kuningan, sesar Cilenyi Tanjung Sari di Sumedang, dan mungkin sesar aktif yang ada di barat daya Cianjur yang merupakan pemicu gempa yang terjadi kemarin. Oke, Pak Supartoyo, mengenai kekuatan gempa di Cianjur kemarin magnitudonya 5,6, ini sebetulnya skalanya tidak terlampau besar, namun kenapa menjadi sangat merusak? Ya, memang kalau dilihat dari skalanya memang tidak besar, namun perlu diingat bahwa kejadian gempa bumi ini dia dangkal. Jadi kedalaman 10 kilo itu dangkal. Sehingga faktor kontrol dari jarak dengan lokasi pemukiman, kebetulan kan lokasi epicenter ini berada di sekitar lokasi pemukiman penduduk, ditunjang lagi dengan komposisinya. Jadi medianya merupakan batuan-batuan yang tersusun oleh endapan-endapan gunung api muda yang biasanya sifatnya dia urai, lepas, kemudian belum kompak, sehingga dia memperkuat efek guncangan, mungkin ditambah dengan konstruksi bangunan yang ada di sekitar lokasi epicenter yang memang tidak didesain dengan bangunan tahan gempa bumi, sehingga ini mengakibatkan efek ataupun dampak yang cukup luar biasa.
Oke, Pak Supartoyo, apabila kita lihat dari pernyataan BMKG mengatakan bahwa magnitudo getaran gempa semakin melemah, apakah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tren gempa susulan di Cianjur juga akan semakin melemah? Ya, jadi berdasarkan statistik dari data kejadian gempa bumi di dunia, itu gempa bumi susulan akan semakin mengecil dan melemah, dan suatu saat dia akan berhenti. Hal ini merupakan manifestasi dari blok batuan ya, yang telah tersesarkan, kemudian terpatahkan, menimbulkan gempa bumi, lama-lama dia menuju proses keseimbangan. Selama dia menuju proses keseimbangan, tentu masih akan dilepaskan energi-energi yang berupa gempa bumi susulan. Oke, Dan ini akan semakin mengecil. Kita harapkan gempa susulan akan semakin mengecil dan kemudian menghilang seperti itu ya Pak Supartoyo. Tapi berbicara mengenai kondisi pasca gempa Cianjur, apa yang harus kita waspadai? Misalnya kemudian apakah ini berdampak pada bahaya sesar permukaan ataupun collateral hazard, bahaya ikutan? Ya, mungkin seperti yang kita ketahui bahaya gempa bumi ada 3. Pertama bahaya guncangan, kemudian bahaya surface fault rupture atau sesar permukaan, dan bahaya ikutan. Bahaya ikutan ini antara lain likuifaksi, retakan tanah, kemudian penurunan tanah, bahkan longsoran. Nah, mungkin yang perlu diwaspadai, apalagi ini sedang musim hujan, pada area-area tertentu, misalnya di daerah perbukitan bergelombang, di mana ada terjadi retakan tanah, di mana retakan tanahnya ini mempunyai pola melingkar ke arah lembah. Nah, ini sebagai ciri-ciri akan terjadinya gerakan tanah, dan ini mungkin perlu diwaspadai. Karena apabila turun hujan ya, sekarang sedang musim hujan, kemudian masuk air hujan ke celah-celah retakan tersebut, yang tentunya akan berpotensi terjadi gerakan tanah sebagai dia fungsinya sebagai bidang gelincir. Ini mungkin yang perlu diwaspadai. Oke, baik. Dan kita ketahui bagaimana kemudian fase ataupun proses penanganan bencana saat ini sedang dilakukan, pendirian rumah sakit darurat, penanganan korban gempa, ada kemudian mendirikan lokasi pengungsian. Tapi apabila kita melihat tadi yang Anda katakan mengenai bahaya ikutan, apa yang harus diwaspadai, langkah yang harus dilakukan selanjutnya oleh pemerintah ataupun tim SAR gabungan saat ini, rekomendasi dari PVMBG seperti apa? Baik, sekarang kan sedang fase darurat. Jadi fase darurat itu tujuan utama adalah mengembalikan ke keadaan semula. Kami dari Badan Geologi itu mengirim tim tanggap darurat ke lokasi bencana, di mana tim ini melakukan tugas untuk mengidentifikasi, menginventarisasi dampak dari kejadian gempa bumi. Ini semua kita petakan, misalnya sebaran kerusakan rumah, kemudian sebaran sesar permukaan kalau terdapat, kemudian sebaran bahaya-bahaya ikutan seperti retakan tanah, kemudian longsoran, likuifaksi kalau ada. Ini kita petakan, kemudian kita identifikasi skala intensitasnya. Ini berapa skala MMI, apakah sesuai dengan pemodelan yang dikeluarkan oleh teman-teman dari BMKG atau mungkin sedikit berbeda. Nah, dari sini nantinya tentunya kita bisa memberikan masukan rekomendasi yang tentunya sangat berguna pada tahap berikutnya, yaitu tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan ini nanti hasilnya akan kita serahkan kepada BNPB, kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tentu saja kepada pemerintah Kabupaten Cianjur. Oke. Baik, terima kasih Pak Supartoyo telah berbincang bersama kami malam hari ini.